Ini kita analisis 3 kasus nonjol. Sekali lagi 3 kasus nonjol yang selama ini ya, menjadikan PR dan perhatian kita semua. Yang pertama yang sedang dapat kami sampaikan, kami berhasil menangkap pelaku atas nama Rio Sabla, Rio Rifanda. Jadi berhasil kita amankan Rio Rifanda, pelaku penganiayaan dengan pemberatan terhadap ketua KPPS sebuah TPS di wilayah hukum SU2 IP2 yang notabene saat itu sedang menjalankan tugas, baik korban maupun tersangka sedang menjalankan tugas, yaitu menggelar pencoblosan, yaitu korban sebagai ketua KPPS dan memimpin menggelar pemungutan suara yang ada di TPS tersebut. Spontan melakukan tindakan penganiayaan oleh saudara Rio dengan modus operandinya adalah melakukan pembacokan dengan sebuah senjata jenis golok yang notabene dengan seketika langsung tanpa basa-basi, tanpa ada kata-kata, langsung melayangkan golok yang dimiliki oleh Rio ke arah korban yang mengenai kepala bagian kiri. Seketika itulah korban tersungkur dan sempat ada suatu pembicaraan di antara tersangka dan korban. Namun ini sedang kami dalami kata-kata maupun pembicaraan apa yang pada akhirnya tersangka Rio melarikan diri karena saksi yang lain ketakutan akibat tindakan tersangka yang membawa sebilah parah. Atas tindakan tersebut kejadian pada tanggal 14 Februari tahun 2024 pada saat pemungutan suara menjadikan satu kasus yang menonjol karena kita sedang menggelar adalah pesta demokrasi dan korbannya adalah ketua KPPS pada TPS tempat. Menjadikan perhatian kita dan menjadikan tugas utama kita untuk mengejar pelakunya, dan kemarin berhasil kita amankan tersangka Rio ini yang sembunyi di rumah pamannya yang berada di daerah kota Palembang juga. Jadi selama ini kita mengusut ternyata yang tersembunyi di rumah pamannya yang mungkin saat itu tidak memberikan penjelasan kepada kami petugas keamanan kepolisian yang mencari tahu keberadaan itu. Karena kemarin terhitung tanggal 16 ya, 16 sudah ada waktu 2 hari kami bergelut dengan waktu mengejar dan mencari tersangka Rio Rifanda tersebut. Rekan-rekan kalian yang saya hormati, dapat saya sampaikan sekali lagi, modusnya adalah melayangkan parang atau muka dengan motifnya adalah sakit hati. Jadi Rio ini nanti akan kita dalami, yang bersangkutan tidak melakukan pengakuan apa yang melatar belakangi sesungguhnya. Hanya peristiwa yang terjadi saat itu ya, dia sempat mengingatkan kepada petugas KPPS yang waktu itu sudah memasuki saatnya maghrib untuk istirahat dan azan maghrib yang ada. Namun peringatan itu diterima oleh ketua KPPS dengan wajah yang kurang menyenangkan menurut Rio, sehingga spontan mengeluarkan, saya ulangi, spontan beliau kembali ke rumah, kemudian mengambil barang sajam tersebut, kemudian dihunuskan untuk dilemparkan ke arah kepala korban. Ini versi daripada Rio, namun versi yang lain, keterangan saksi di lapangan tidak begitu. Rekan-rekan dapat kita bersama-sama adalah adanya suatu peristiwa pada pukul 11.00
yang notabene ada perbuatan yang kurang menyenangkan menurut korban yang dia terima, ya, akibat hal tersebut menjadikan salah satu utama kami untuk mencari tahu motif-motif yang terjadi. Jadi ada dua perasaan yang tidak disenangi pada saat pukul 11.00 dan pukul 18.00 yang pada akhirnya tersangka melakukan tindakan penganiayaan kepada korban. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, peristiwa ini termasuk kategori yang menonjol, sekali lagi karena sebagai korban ketua KPPS dan sebagai tersangka juga petugas Linmas yang sedang menjalankan tugasnya, namun karena ada sebuah emosi jiwa yang tidak seimbang yang pada akhirnya menimbulkan sebuah permasalahan peristiwa pidana sehingga menjadikan perhatian kita semua. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, keterangan saksi-saksi. Jadi pada pukul 11.00 ada keluarga korban yang ingin mencoblos, yang diantar oleh istrinya. Kebetulan istrinya dalam kondisi sedang hamil. Simpulnya adalah minta dispensasi supaya didahulukan. Namun ada sebuah perkataan yang kurang menyenangkan untuk korban, karena ada informasi yang mencobloskan saudara bukan istri. Artinya yang mencoblos kan bukan hamil. Kalau itu yang hamil pasti akan didahulukan. Karena yang mencoblos bukan yang hamil, bukan istrinya yang sedang hamil, istri hanya mengantarkan saja saudarinya. Itulah yang penolakan itu yang menyebabkan kejadian. Ditambah itu keterangan dari saksi ya, ditambah pada pukul 18.00 ada hal yang sama yang kurang menyenangkan dengan raut muka ketua KPPS menurut korban, karena diingatkan ketua KPPS mengiyakan, menuruti, menghentikan kegiatannya, menghormati, namun menurut beliau menunjukkan mimik wajah yang kurang menyenangkan beliau. Ya, paham ya? Oke ya? Coba kalau kamu nggak usah emosi, cuma emosi aja. Gila, apa sejak dari kau yang berdampak tidak signifikan nggak ada masalah, tapi kan signifikannya dampaknya sangat berdasar, kamu mati melukai orang lain. Kira-kira kalau kamu saudaramu digigit, kamu marah nggak? Nggak mau juga kan? Makanya kamu harus sholat nggak? Ibadah nggak? Kenapa kamu masih nggak sabar? Ya, menyesal nggak? Cukup ya? Yang kedua, rekan-rekan sekalian, kita berhasil menangkap 3 tersangka. Baik, rekan-rekan sekalian, siang ini kita akan rilis. Jadi kita berhasil mengamankan telah menahan 3 pelaku pengeroyokan yang terjadi pada tanggal 9 Februari tahun 2024. Tawuran ini terjadi TKP-nya di depan salah satu perumahan di daerah Bendung Kerapati yang terjadi pada dini hari pukul 04.00 yang akhirnya berdampak atau sebagai korban yang meninggal dunia 1 orang dan 2 luka. Tawuran ini jadinya atas dilatar belakangi saling mengejek di Instagram antara kelompok barat dan kelompok selatan ya, yang notabene kelompok barat ini adalah kelompok dari wilayah hukum dari daerah hilir ya, dan kelompok selatan itu daerah hulu. Jadi berawal dari media sosial IG, inilah semuanya berawal dari media sosial IG, suatu permasalahan yang tidak signifikan, tidak prinsip, yang mungkin hanya bercanda tapi membawa maut, yang pada akhirnya terjadi aksi tawuran dari kelompok barat dan kelompok selatan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, akibat
tawuran yang terjadi tersebut, 1 orang meninggal dunia, 2 orang luka-luka. Sebagai korban meninggal dunia adalah Muhammad Putra Alam bin Ahmad Samad yang notabene luka robek pada bagian ketiak sebelah kiri, luka robek di bagian jari tangan sebelah kiri. Kemudian sebagai korban luka yang kedua adalah Rio Ferdin, luka bacok pada tangan sebelah kanan. Kemudian sebagai korban ketiga adalah Ega, luka bacok di tangan sebelah kanan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kejadian tersebut pada akhirnya menyita waktu untuk kita menyelidiki, mencari pelaku ataupun orang-orang yang bertanggung jawab, yang notabene masih ada 3 orang lagi yang sedang kita dalami status DPO, dan total adalah ada 6 orang yang bertanggung jawab, yang teridentifikasi bertanggung jawab atas aksi pengeroyokan yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Tersangka utama saat ini kami tetapkan adalah saudara Laguna Nopriansyah alias Rian. Rian mana dia? Ini adalah tersangka utama ya, yang berhasil kita amankan. Maskernya buka semua, maskernya buka semua, maskernya buka semua. Kemudian inilah menurut keterangan saksi sebagai pihak yang melakukan perbuatan pembacokan kepada korban hingga meninggal dunia, dibantu oleh teman-teman yang lain, yaitu saudara Fadil dan saudara si Miko. Terdapat kesesuaian keterangan, namun sebagai informasi rekan-rekan sekalian, di antara mereka bertiga ini masih saling melempar siapa yang memperakasai. Tidak saling mengaku, namun berhasil kita dalami mendasari scientific investigation yang kita lakukan, barang bukti yang kita amankan, keterangan saksi yang ada, kita berhasil menyimpulkan sebagai pelaku utama ataupun pihak yang melakukan menyebabkan korban meninggal dunia adalah saudara Laguna Nopriansyah alias Rian bin Ahmad Fikri, yang saat itu beliau menggunakan setelan berwarna putih dan berarti sebagaimana keterangan saksi yang ada. Atas tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan, kita kenakan pasal 170 ayat 2 angka 3E KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Dari tindakan yang terjadi, kita berhasil mengamankan 1 buah tombak besi dengan panjang kurang lebih 1,5 meter dan 1 bilah celurit bentuk cocok bebek dengan panjang kurang lebih 1,2 meter. Oleh karena itu, saat ini sedang kita lakukan penyidikan dan sedang kita lakukan pengejaran pelaku-pelaku yang lainnya, yang notabene saat ini ada 3 orang statusnya sebagai daftar pencarian orang OTP. Demikian rekan-rekan, ada pertanyaan? Apa? Tentang penyiraman kapal yang terjadi pada tahun 2021, di mana melibatkan 1 orang narapidana, demikian juga melibatkan orang lain yang notabene saat ini sudah kita tangkap, saudara Devi Indrayani alias Devi Sucek berperan menyaring, mencari dan menyuruh para eksekutor yang akan melakukan penyiraman cuka parah kepada korban atas nama Aminuddin yang notabene luka bakar. Demikian juga akibat penyiraman itu juga berdampak korban yang lain
karena korban yang adalah anaknya ingin mengejar pelaku, namun malah ditusuk. Ditusuk itu saudara Robani yang notabene anak daripada korban yang melakukan penyiraman luka parah. Saudara Devi ini berperan saat ini sebagai orang yang menyuruh lakukan. Statusnya yang menyuruh lakukan kepada 4 orang, karena yang bersangkutan merekrut 4 orang untuk melakukan eksekusi atas tindakan penyiraman luka parah kepada korban atas nama Aminuddin. Rekan-rekan perlu ketahui bersama-sama, saudara Devi ini adalah juga seorang residivis kasus narkoba yang notabene berdasarkan keterangan daripada saudara Devi, beliau juga dimintai tolong dari orang yang saat sedang kita dalami yang berada di lapas sedang menjalani narapidana karena akibat ada motif dendam, yaitu dendam kepada saudara Aminuddin. Orang yang ada di lapas tersebut saat ini statusnya sebagai narapidana dengan kasus yang sama, yaitu kasus narkoba. Narkoba dengan motif karena apa? Sakit hati. Akhirnya tersangka yang di lapas menyuruh saudara Devi itu merekrut orang-orang yang bisa melampiaskan sakit hatinya. Kemudian adalah inisiatif untuk melakukan tindakan perbuatan pada 4 orang dengan cara melukai penyiraman luka parah yang pada akhirnya bisa terjadi pada tahun 2021 mendasari laporan polisi nomor 481 bulan 4 tahun 2021. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saat ini sudah bisa kita dalami peran daripada pelaku utama yang ada di lapas yang notabene diduga orang yang juga menyuruh saudara Devi untuk merekrut orang-orang yang bisa dipercaya, yang kebetulan orang-orang yang adalah tetangganya daripada di lingkungan saudara Devi sendiri. Oleh karena itu, saat ini kita sedang maraton untuk melakukan penyidikan guna menyikapi orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana penyiraman luka parah yang mengakibatkan 1 orang luka bakar, saudara Aminuddin. Yang kedua juga mengakibatkan putrinya, yaitu putranya yaitu Muhammad Robani mengalami luka tusuk akibat perbuatan salah satu daripada pelaku yang melakukan penyiraman luka parah. Saat ini yang bersangkutan kita kenakan pasal 355 ayat 1 KUHP junto 56 karena yang menyuruh lakukan. Junto 56 KUHP subsidiar pasal 354 ayat 1 junto 56 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Demikian rekan-rekan sekalian, 3 kasus menonjol yang selama ini menjadikan tugas kami. Perlahan kita adakan berdasarkan perkara dalam rangka menyikapi peristiwa pidana yang terjadi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup ya?